Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kuliah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya cek kehadiran dulu ya. Wilda Lulu Elfitra. Hadiroh Pak. Askia Khairul Elfinida. Hadiroh Pak. Ari Puspa Agustina. Hadiroh Pak. Septia Tri Lestari. Hadiroh Pak. Baiklah, kita bertemu lagi pada mata kuliah Manajemen Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Minggu yang lalu kita mempelajari tugas kepala madrasah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa intinya? Ada Pak. Oke, baiklah, silakan. Seingat saya, intinya kepala madrasah itu harus memotivasi guru-guru agar memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Bagus sekali, kita beri aplaus. Oke, kita akan membahas manajemen sumber daya manusia. Apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi apa itu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kita akan membahas tujuan manajemen sumber daya manusia itu apa? Tujuan organisasional dan tujuan fungsionalnya. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan membahas bagaimana proses manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk membahas semuanya ini, saya menggunakan referensi pokok buku yang berjudul Manajemen Pendidikan, Suatu Pengantar, yang ditulis oleh Imam Gunawan dan Jumjum Nurbenti yang terbit pada tahun 2017. Untuk pengertian manajemen sumber daya manusia, saya memberikan 3 definisi. Yang pertama adalah dari Gary, yang kedua dari Armstrong, dan yang ketiga dari Imam Gunawan dan Jumjum yang buku itu. Yang pertama tentang Gary. Gary mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerjaan secara efektif dan efisien sehingga bisa tercapai tujuan bersama, baik tujuan organisasi, tujuan karyawan, dan tujuan masyarakat. Yang kedua, Armstrong, ini penulis asing, mengatakan bahwa human resource management is defined as a strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued asset, the people working there who individually and collectively contribute to the achievement of its objectives. Jadi ada yang perlu saya garis besari di sini, definisi yang dari Armstrong, yaitu bahwa manajemen sumber daya manusia itu sifatnya adalah strategik, jangka panjang. Yang kedua, coherent approach, sebuah pendekatan yang menyeluruh. Untuk apa? Memanage aset yang paling berharga dari sebuah organisasi. Apa itu aset yang paling berharga dari sebuah organisasi? Sumber daya manusia, baik dalam tataran individu maupun tataran kolektif, yang tujuan pokoknya intinya adalah untuk mencapai tujuan
organisasi. Yang ketiga, dari Imam Gunawan dan Jumjum, dua pengarang ini mendefinisikan manajemen sumber daya manusia pendidikan merupakan serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi sumber daya manusia. Yang saya garis bawahi dari definisinya Jumjum, sekali lagi ada kata-kata apa? Sistem yang terintegrasi. Sistem yang terintegrasi untuk mengelola sumber daya manusia, tujuan akhirnya sama, yaitu meningkatkan performansi sumber daya manusia atau kinerja sumber daya manusia. Nah, ini definisi tentang manajemen sumber daya manusia. Apakah di antara kalian ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Adakah definisi yang baku, misalnya peraturan pemerintah mengenai manajemen sumber daya manusia dalam bidang pendidikan? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 mengenai aparatur sipil negara. Nah, dua undang-undang itu menjadi referensi utama dalam kita mengelola sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Misalnya, dalam undang-undang tentang guru dan dosen, di sana disebutkan mengenai kualifikasi atau persyaratan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh setiap guru dan juga setiap dosen itu. Nah, kemudian untuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbit pada tahun 2015 itu mengatur apa yang disebut dengan sistem merit. Sistem merit itu apa? Definisinya sistem merit adalah manajemen sumber daya manusia yang didasarkan kepada tiga hal, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, status perkawinan, aliran politik, dan itu dilaksanakan secara transparan dan secara akuntabel, secara dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jelas sekali, Mbak, pertanyaan Anda ada referensinya tentang bagaimana kita mengelola sumber daya manusia bidang pendidikan dalam perspektif perundang-undangan di negara kita. Selanjutnya, apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Tujuan manajemen sumber daya manusia kita bedakan ada dua. Yang pertama adalah tujuan organisasional dan tujuan fungsional. Apa tujuan organisasionalnya? Ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengatasi kelemahan organisasi dalam bidang sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan relevansi kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga adalah untuk regenerasi kepemimpinan agar dijamin di masa depan akan muncul pemimpin-pemimpin pendidikan yang capable, yang mampu menjalankan tugas. Itu tujuan organisasional. Lalu apa tujuan fungsionalnya? Tujuan fungsionalnya yang pertama adalah bagaimana bisa melakukan rekrutmen SDM yang capable. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan sistem kerja. Berikutnya, bagaimana menarik sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya, bagaimana mempertahankan sumber daya manusia yang unggul yang sudah ada di organisasi itu. Dan bagaimana memotivasi sumber daya manusia, dan yang terakhir menciptakan penilaian kinerja. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Ada, Pak. Oke, silakan. Apa kaitan dari definisi tujuan organisasional dengan tujuan fungsional, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kaitan tujuan organisasional dengan tujuan fungsional atau dibalik? Tujuan fungsional apa kaitannya dengan tujuan organisasional? Jadi tujuan organisasional adalah tujuan yang tertinggi dari kegiatan manajemen sumber daya manusia. Sedangkan tujuan fungsional itu adalah operasionalisasi dalam keseharian manajemen sumber daya manusia. Tentu untuk bisa menjamin tujuan jangka panjang, yaitu tujuan organisasional tercapai, maka tujuan fungsional itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kaitannya di situ, Mbak. Selanjutnya kita bahas proses manajemen sumber daya manusia. Ada 6 langkah. Proses itu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilaksanakan secara berurutan. Oke, yang pertama yang kita lakukan dalam proses manajemen SDM adalah melakukan persiapan pengadaan. Nah, di sini kita mengidentifikasi, kita membutuhkan berapa jumlahnya, kuantitinya. Yang kedua, kita mendetailkan kualitinya. Artinya ini kualifikasinya apa, kompetensinya seperti apa. Itu langkah yang pertama. Lalu setelah kita ada persiapan, ada dokumen persiapan pengadaan, baru kita melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Apa bedanya rekrutmen dan seleksi? Rekrutmen itu adalah menarik sebanyak mungkin pelamar. Semakin banyak yang melamar, semakin kompetitif dan berarti semakin bagus. Itu rekrut. Terus seleksi. Seleksi itu artinya kita menyeleksi dari sekian banyaknya, kita pilih mana yang terbaik nih dengan melakukan tes, wawancara, ada yang tes berbasis komputer dan sebagainya. Terus setelah itu langkah yang ketiga yaitu penempatan. SDM yang sudah kita rekrut dan seleksi itu kita tempatkan di mana? Oh, ini kita tempatkan di level sekolah misalnya. Ini saya tempatkan untuk mengajar di kelas 5. Atau ini saya tempatkan mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Misalnya. Itu berarti penempatan. Lalu setelah itu harus ada orientasi. Orientasi itu apa? Guru yang baru kita rekrut, yang akan melaksanakan tugas, itu kita perkenalkan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Itu namanya orientasi. Diperkenalkan, ini loh lembaga kita, di sini aturan kedisiplinannya seperti ini. Ini fasilitasnya, ruang kelasnya di sini, perpustakaannya di mana, labnya di mana, ruang administrasi di mana. Itu semuanya adalah orientasi. Selanjutnya setelah itu kita namanya kompensasi dan pelindungan. Kompensasi itu apa? Pemberian gaji, pemberian insentif, pemberian layanan-layanan kesehatan yang diberikan kepada guru-guru kita. Dan termasuk juga perlindungan. Perlindungan hukum, perlindungan kesehatan, asuransi kesehatan dan sebagainya itu masuk dalam kolom perlindungan. Selanjutnya yang juga sangat penting dalam proses manajemen SDM itu adalah pengembangan kompetensi. Tidak boleh kita biarkan guru-guru sekian tahun tidak ada peningkatan kompetensi. Harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Namanya disebut dengan Continuous Professional Development, CPD. Dalam bahasa Indonesianya adalah PKB, Program Keprofesian Berkelanjutan. Oke. Lalu yang terakhir yaitu pembinaan hubungan kepegawaian. Maksudnya apa ini? Yaitu kita buat suatu kerangka kerja di lembaga kita yang memungkinkan terciptanya best productivity, produktivitas yang terbaik dari SDM. Terbinanya motivasi dan etos kerja serta komitmen untuk menjalankan tugas. Nah, ini
yang dimaksud dengan proses manajemen sumber daya manusia. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada, Pak. Baik, silakan. Bagaimana dengan lembaga pendidikan yang tidak memiliki kewenangan dalam mengangkat pegawai negeri, misalnya seperti MI swasta? Bagaimana proses rekrutmen SDM di MI negeri? Apakah sama dengan MI swasta? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana MI swasta yang tidak memiliki kewenangan merekrut PNS padahal membutuhkan guru-guru? Atau juga bagaimana madrasah ibtidaiyah negeri? Apakah dia juga mengelola sendiri dalam menyeleksi pegawai negeri sipil guru? Kan itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, untuk pengangkatan atau rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil itu memang dilaksanakan oleh kementerian. Jadi tidak dilaksanakan oleh madrasah negeri meskipun dia negeri, tapi dia karena bagian dari kementerian, maka prosesnya madrasah ibtidaiyah negeri itu hanya mengusulkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten, mengusulkan berapa dia membutuhkan guru tambahan, guru dengan kualifikasi seperti apa. Itu Kementerian Agama Kabupaten pun akan mengusulkan nanti ke Kanwil di provinsi. Provinsi mengusulkan ke Kementerian Agama di Jakarta. Nah, baru setelah itu secara nasional dilihat kebutuhan guru MI ada berapa. Usulan tahun ini baru akan dilaksanakan rekrutmen dan seleksinya untuk tahun yang akan datang. Jadi prosesnya panjang kalau untuk pegawai negeri sipil. Jadi intinya Min Madrasah Ibtidaiyah Negeri harus mengajukan kebutuhan pegawai negeri sipil guru itu kepada Kementerian Agama Kabupaten, provinsi, terus nasional. Nah, yang menarik lagi, bagaimana Pak dengan MI swasta? Nah, MI swasta justru memiliki kemandirian, Mbak. Dia bisa merekrut dan menyeleksi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan MI swasta itu. Sehingga boleh dikatakan MI swasta bisa kapan saja dia melakukan rekrutmen begitu membutuhkan guru. Jadi kewenangannya ada, apakah di MI swastanya? Bukan, tapi di yayasan penyelenggara. Nah, yayasan penyelenggara inilah yang melakukan identifikasi kebutuhan. Langkah-langkah ini yang saya jelaskan dalam proses manajemen, ini menjadi kewenangannya yayasan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawabannya. Untuk memperdalam pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia ini, saya sudah mengirimkan link YouTube, silahkan dipelajari. Sekarang kalian saksikan podcast tentang MI Al-Andalusia yang memiliki beberapa masalah terkait manajemen sumber daya manusia di WA kalian. Setelah kita mempelajari materi, sekarang kalian diskusi kelompok. Nah, diskusikan kondisi MI Al-Andalusia yang memiliki problem dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, buka di WA kalian yang sudah saya kirim, terus diskusikan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Oke ya, diskusikan tuh caranya. Oke ya, dibahas ya. Lancar? Oke, baik. Waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita masuk presentasi. Silahkan kelompok 1 juru bicaranya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan problematika yang pertama yaitu tentang kekurangan 6 guru. Hasil diskusi kami yaitu terdapat 2 solusi. Yang pertama, jangka pendek yaitu dengan penugasan guru yang ada, dan jangka panjangnya yaitu dengan rekrutmen guru baru. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Masalah kedua yaitu masih banyak guru yang belum menguasai TI. Solusi dari kelompok kami yaitu madrasah mewajibkan semua guru untuk mengikuti kursus media atau platform kreatif dan mengikuti kegiatan kelompok guru seperti KKB. Terakhir kelompok 3, silakan maju. Adapun masalah ketiga menurut kelompok kami di MI Al-Andalusia yaitu ketidakdisiplinan guru. Menurut kelompok kami, guru diberikan maksimal 3 kali keterlambatan. Ketika guru tersebut melebihi 3 kali keterlambatan, maka kepala sekolah akan secara langsung menegurnya dan memberikan sanksi. Baiklah para mahasiswa, saya akan menanggapi presentasi masing-masing kelompok. Kelompok pertama bagus sekali tadi ya, sudah memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya tadi akan memberdayakan guru-guru terlebih dahulu dan kemudian sambil itu menyiapkan rekrutmen. Bagus sekali. Jadi mengena dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua tentang kekurangan kompetensi guru dalam bidang teknologi informasi, kelompok 2 tadi sudah menyampaikan, yaitu pertama akan melakukan pelatihan-pelatihan ya. Berbagai platform media akan dilatihkan kepada guru-guru agar mereka mampu membuat konten-konten pembelajaran. Dan juga tadi disampaikan akan mengaktifkan guru-guru dalam kelompok KKG ya, itu juga solusi yang bagus. Nah, kemudian kelompok ketiga tadi mengatakan bahwa dia intinya akan menerapkan sistem pemberian penghargaan dan juga pemberian hukuman bagi yang nggak disiplin ya. Itu juga solusi yang sudah tepat sekali untuk problem yang dihadapi oleh MI Andalusia. Baik semua hasil dari diskusi kalian. Mari kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, kita sudah mempelajari manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengertian manajemen sumber daya manusia, kemudian apa tujuan manajemen sumber daya manusia, baik tujuan organisasional maupun tujuan fungsional, dan kita juga sudah mempelajari bagaimana proses manajemen sumber daya manusia di sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, kalian juga sudah mempelajari kasus nyata tadi ya, di MI Al-Andalusia yang kalian diskusikan bersama-sama. Dan kalian sudah mampu mengidentifikasi apa masalah yang terjadi di madrasah itu, dan bahkan juga kalian sudah mampu menyusun jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, kuliah kita hari ini sangat produktif dan terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian semua. Mari kita akhiri kuliah kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.